sebuah apartemen, disuruh ke apartemen itu, dan nah disitulah terjadi modus yang pelecehan seksual itu. Jadi nge-DM, chat-chat segala macam. Bahkan ada yang suka ngirim-ngirim foto kemaluan. Oh iya, sampai segitunya. Ya. Jadi kita disuruh berpose, terus habis itu disuruh ganti baju. Nah, pada saat disuruh ganti baju itu kayak di kamar mandinya atau di kamarnya itu ternyata ada hidden kamera gitu. Ada kamera tersembunyi. Udah nggak pakai proses prosedur yang gimana langsung masuk. Iya, karena ada ordal. Tapi para konco, para sedulur, apa kabar Anda? Semoga senantiasa sehat, walafiat, dan tentunya seger. Amin. Menjalani aktivitas seperti yang ada di kiri saya ini. Siapa? Ayo, kenal nggak? Kayaknya belum pada kenal. Belum pada kenal, coba kenalan. Jadi, halo sedulur, halo sebutannya Para konco. Para konco, sedulur semuanya. Perkenalkan, nama aku Glory Nata, junior presenter di Metro TV. Nah, kita akan kulik-kulik nih tentang kepribadian dari Mbak Glory dan juga pengalaman beliau lah selama menjadi seorang presenter di salah satu televisi nasional di Indonesia. Mbak Glory sehat? Sehat. Mbak Glory itu dulu awal mulanya masuk ke dunia presenter di depan TV itu pernah bermimpi nggak sih? Pernah bermimpi nggak sih, atau aku tuh memang niat nih punya jadi presenter masuk TV gitu? Kalau dari dulu ya, dari aku SMA belum ada tuh keinginan. Terus setelah itu lulus SMA, kuliah. Nah, pertama kali itu aku memang pengen jadi reporter pertamanya. Karena apa? Jadi ada cerita nih di balik kenapa kok aku pengen jadi reporter. Dari kecil kan aku tinggal sama grandma aku juga. Di mana? Di Jakarta. Enggak di Jakarta sih, aku dari Jember terus ke Surabaya baru ke Jakarta. Tapi grandma aku tuh tiap tahun pasti Ke Jakarta. Ngunjungin aku ke Jember, terus ke Surabaya, terus habis itu ke Jakarta. Nah, tiap sama grandmaku suka nonton TV bareng kan kita. Nah, dia tuh nontonnya selalu Metro TV. Selalu. Seneng berita ya? Seneng berita, nonton TV-nya tuh pasti TV-TV berita, salah satunya Metro TV. Nah, terus dia bilang suatu hari, grandma pengen deh lihat Glory di situ gitu. Jadi aku waktu masih SMA tuh belum ada tuh keinginan itu. Nah, pas masuk kuliah barulah mulai cari-cari jurusan jurnalis dan lain-lain. Itu ada di Universitas Kristen Petra. Aku masuk swasta gitu. Jadi masuklah aku di situ, baru kerjanya pertama ini juga ada cerita sih sebenarnya. Jadi aku di 2017 kan lulus kuliah dari ilmu komunikasi, jurusan broadcasting television sama jurnalistik. Nah, terus aku ngelamar-ngelamar tuh, kita masih ngerjain skripsi itu aku udah mulai ngelamar-ngelamar di SBO TV, pokoknya di Surabaya ya, di JTV, terus di Net TV dulu ada kalau nggak salah. Padahal itu masih semester terakhir ya? Masih tuh semester terakhir, belum belum wisuda dan lain-lain. Ya, terus abis itu aku ngelamar-ngelamar, sempat diwawancara di SBO TV, mau ditaruh di program keagamaan gitu deh pokoknya. Terus nggak jadi, pokoknya aku lupa kenapa nggak jadi. Intinya aku balik lagi nih sebagai mahasiswa, terus aku sambil jadi model sampingan tuh. Itu kan cuman buat buat uang jajan lah ya, sama untuk menyalurkan hobi, karena aku suka kayak foto-foto, make up segala macam, berpose gitu kan. Nah, terus dari situ akhirnya aku memberanikan diri untuk ngelamar di TV-TV berita nasional di Jakarta. Jadi aku ngelamarnya itu di 3 TV, ada Kompas, Metro TV, sama BTV. Terus tiga-tiganya manggil apa sih untuk proses tes HRD dan lain-lain. Tapi yang Kompas aku telat. Jadi aku Kompas sudah nggak dikabarin lagi. Terus yang pas BTV ini bersamaan dengan aku tes di Metro TV. Jadi aku lebih milih Metro TV. Itu di 2017. Nah, setelah menjalankan prosesnya 2 minggu 1 bulan kok nggak ada yang ngabarin dari Kompas maupun Metro TV. Akhirnya aku ada teman gereja aku tuh deket gitu sama Abu Rizal Bakri. Akhirnya aku ditawarin lah ke FIFA.co.id. Oh, jadi sempat ke FIFA ya? Karena dia mau bangun digitalnya di YouTube-nya itu. Waktu itu kita tuh setara sama kayak Kumparan, Tirto, Detik 20 detik.
pokoknya fifa.co.id itu lagi mau ngembangin YouTube-nya. Nah, aku ditaruh lah di situ. Tapi sebenarnya karena aku kan TV nih, jadi ada sebenarnya semacam kayak pride-nya gitu loh. Kok aku TV tapi masuk ke portal berita online gitu kan. Tapi aku ngambil positifnya di situ. Kenapa? Karena aku bisa berkarya di YouTube-nya itu. Jadi bebas banget kan. Sedangkan aku nggak ditaruh di TV One gitu. Jadi emang pas masuk di FIFA tuh udah nggak pakai prosedur yang gimana langsung masuk. Iya, karena ada ordal, tapi ini ordal positif ya. Iya. Gitu. Jadi aku disuruh bangun selama 2 tahun. Terus aku merasa 2 tahun kayaknya udah cukup nih. Oh, di sana sampai 2 tahun ya? Udah 2 tahun sampai 2019. Iya. Nah, terus menurut aku udah cukup. Aku mau ke TV gitu. Maksudku kan karena mimpiku dari awal adalah pengen jadi reporter seperti yang diminta sama grandmaku. Akhirnya aku daftar lah di Metro TV waktu itu lewat Mas Ferry. Berarti itu Prihadi. Berarti itu ini ya. Apalagi yang proses yang pertama itu gagal karena nggak ditelepon kan, nggak dikabarin lagi. Terus lewat Prihadi ya. Lewat Mas Ferry Prihadi. Terus barulah langsung masuk tuh JDP 20 gitu. Tapi berarti memang dari motivasi grandma itu tadi ya? Iya, dari nenek aku, betul. Terus pas ketika nenek itu melihat Mbak Glory lihat pertama tuh apa komentar beliau? Dia foto-foto terus, foto-foto kirim. Grandma lihat kamu jam berapa lagi ada di TV gitu kan. Seneng banget. Nanti ya? jam segini live-nya gitu. Dia seneng banget. Dan itu nggak pernah diganti tuh, seharian itu pasti Metro TV. Sampai tidur juga masih nyala TV. Dan beliau impiannya kan memang masuk di TV Metro, pas banget kan masuk Metro. Apa kalimat yang beliau ucapkan pertama kali ketika nongol di layar? Apakah terharu kah atau mungkin gitu dong Duk, gitu kan? Kalau grandma aku nggak bilang yang kayak gitu ya, karena cuma mungkin kelihatan dari ekspresi kali ya. Iya, baby boomer, jadi kayak dia bilang dia nggak ngutarain kayak dia seneng, tapi dia selalu foto-foto terus nanyain kapan siaran lagi gitu. Itu baru konco, dari impian doa seorang grandma itu bisa tercapai seperti sekarang. Sebenarnya Mbak Glory ini asli mana sih Mbak? Aku tuh sebenarnya lahirnya di Jakarta, cuman karena ngikut papaku pindah-pindah kota gitu, jadi aku besarnya di Jawa Timur. Di Jawa Timurnya itu di Jember, itu SD sampai SMA, kuliahnya di Surabaya, baru ke Jakarta. Tapi sebenarnya keluarga besar di Jakarta semua. Berarti perkonco bisa bahasa Jawa nih. Bisa, ayo kita bahasa Jawa nih. Coba kita tanya bahasa Jawa ya. Iya. Pengen penasaran. Terus pengalaman Mbak Glory selama jadi jurnalis, apa yang paling menarik yang membuat Mbak Glory itu jadi seneng, aku tuh jadi seneng jadi jurnalis gitu? Yang paling aku seneng ya, liputan aku pakai bahasa Jawa Timur ya, tapi ini Jawa Timuran. Aku paling senengnya tuh misalnya liputannya semacam apa ya? Itu kan aneh tuh kamu bahasa Jawa. Iya, aneh ya, aku. Tapi biasanya aku kalau sama Lili Simben pakai bahasa Jawa. Ini kalau liputannya tuh ke lapangan, kayak masih belum bisa move on, masih pengen di lapangan gitu. Karena ketemu banyak orang, terus kita bisa bangun jaringan, itu sebenarnya penting banget. Dan ini ya, ketemu banyak orang dari yang bukan siapa-siapa sampai orang nomor 1 ya. Iya, betul. Kebetulan Mbak Glory ini kan wartawan di Istana Mbak Glory. Iya. Bisa diceritakan nggak wartawan di Istana tuh seperti apa sih pengalamannya? Wartawan di Istana tuh sebenarnya dari zamannya Jokowi transisi ke Prabowo tuh sebenarnya banyak perbedaan ya. Banyak perubahan, banyak perbedaan. Kalau Jokowi itu kan lebih ke, kita mengenalnya adalah belusukan ya. Jadi pagi-pagi jam 5 pagi, pokoknya kalau Jokowi itu kayaknya aku tiap hari masuk subuh terus kan. Jam 5 pagi kita udah OTW ke pasar PD Jaya dan lain-lain, karena dia suka belusukan itu. Nah, tapi di eranya Prabowo itu lebih agendanya tuh lebih tertata gitu loh. Jadi dia hari ini ada kegiatan ketemu siapa tuh lebih tertata aja, dan pasti mulainya di atas jam 10 gitu. Jadi itu perbedaannya sih kalau wartawan di Istana. Tapi kalau misalnya kerjaan di lapangannya itu lebih lebih hektik karena ngikutin semua isu yang ada gitu. Selalu kita doorstopnya menteri-menteri yang lagi mau rapat sama presiden, dan pasti setelah mereka rapat pasti ada kebijakan baru kayak gitu. Nah, Mbak Glory kan kemarin juga sempat ramai ya soal ada kasus lah ya yang cukup mencemarkan juga maksudnya bagi teman-teman presenter, bahkan bagi seorang perempuan. Awalnya gimana sih, kenapa bisa
terjerumus di dunia itu? Nah jadi aku mau kasih tahu bridging sedikit. Aku pernah kena kasus, menjadi korban dari kasus jatuhnya itu apa ya, pelecehan seksual, terus undang-undang ITE pelanggaran ya. Jadi waktu aku kuliah itu yang aku bilang, sebelum aku lulus udah mau wisuda dan lain-lain, itu aku ngisi waktu kosong, kan ada sekitar berapa bulan lah ya kosong itu, aku diminta untuk pokoknya ikut foto dan lain-lain tapi dibayar. Kebanyakan aku di makeupnya itu jadi bridal gitu, jadi untuk makeup wedding. Terus suatu hari kok aku dikontak nih sama orang laki-laki, dia minta untuk aku casting iklan. Tapi memang sering sih kalau misalnya di Surabaya itu mereka itu jaringan ya, karena jaringan itu betul. Ada orang temen nggak kontak? Iya, langsung dikontak. Jadi aku langsung ditelepon untuk minta casting brand snack gitu zaman dulu. Terus akhirnya aku disuruh kasih foto, CV dan lain-lain kayak biasanya proseduralnya. Terus akhirnya namaku dinyatakan lolos nih. Suatu hari aku datang ke sebuah apartemen, disuruh ke apartemen itu, dan disitulah terjadi modus yang pelecehan seksual itu. Jadi kita disuruh berpose, terus habis itu disuruh ganti baju. Nah pada saat disuruh ganti baju itu kayak di kamar mandinya atau di kamarnya itu ternyata ada hidden kamera gitu, ada kamera tersembunyi yang itu lebih dari 1 jumlahnya. Jadi ada di atas lemari, di atas meja, pokoknya macam-macam. Sama sekali nggak curiga ya? Sama sekali kita nggak curiga karena memang kan ada satu kamera utamanya sih di center, karena buat kita foto dan lain-lain. Nah untuk kamera hidden kameranya itu kita nggak tahu di mana-mana. Nah akhirnya usut punya usut, belakangan ini video-video itu tersebar di Telegram dan diperjualbelikan gitu. Itu yang buat kita tuh kayak wah gila ya, itu kan udah terjadi kayak 5-6 tahun yang lalu, bahkan ada yang 10 tahun yang lalu. Ternyata diambil keuntungan gitu sama si pelaku. Tapi karena aku berani speak up gitu di sosial media, karena menurut aku karena banyak banget yang korban-korban yang nggak berani. Ya kan. Nah terus akhirnya aku minta bantuan untuk mereka reach out mereka hubungin aku supaya aku bisa nemuin nama pelakunya, paling nggak nama pelakunya. Ternyata ketemu nama pelaku, nomor HP, bahkan alamat rumah. Terus akhirnya aku kasih data-data itu ke Polda Jatim. Jadi membantu Polda Jatim juga untuk mengusut kasus ini. Ternyata waktu hari itu aku lapor, besoknya udah ditangkap langsung. Alhamdulillah kasus itu udah kita ungkap. Bahkan kita pernah tayangkan peristiwa itu sehingga biar semua masyarakat tahu. Dan sebenarnya apa saran dari Mbak Glory untuk adik-adik yang menjadi terobsesi jadi model untuk mengantisipasi biar tidak terjadi korban kayak Mbak? Jadi kalau menurut aku ya, buat anak-anak muda atau orang tua yang punya anak-anak masih baru besar, masih ABG gitu, terus mereka punya keinginan untuk casting model, kayak menjalani karir di entertainment gitu, di modeling, untuk berhati-hati, jangan sampai ketipu dengan modus-modus yang seperti ini. Mungkin untuk sekarang udah nggak ada lagi tuh modus seperti itu, tapi pasti ada modus-modus baru lagi. Jadi mendingan join di agency yang sudah established. Terus kita pun harus mengawasi anak-anak ataupun teman kita atau anak-anak muda, pokoknya jangan sampai ketipu lagi gitu. Tapi pas peristiwa gambar Mbak Glory menyebar dan teman-teman juga menyebar itu, orang tua, grandma itu seperti apa? Kalau grandma aku udah meninggal 2 tahun lalu. Nah kalau orang tua aku kemarin sih mereka cuma ngomong hati-hati, jangan sampai videonya itu nyebar, karena kan aku udah di layar, terus jangan sampai nyebar. Tapi aku udah pastiin sih videoku udah aman, terus udah dihapus juga sama Polda Jatim. Gitu. Jadi alhamdulillah udah nggak jadi masalah ya. Udah nggak jadi masalah. Dan sekarang juga ternyata tersangkanya sudah tertangkap. Sudah. Pelaku tunggal ya? Atau ada jaringannya ternyata. Ada jaringannya. Yang di Surabaya 2, yang di Jakarta tuh ada berapa orang gitu. Jadi mereka tuh emang punya jaringan gitu. Dan pelakunya juga itu ternyata modus lama yang dilakukan, modusnya persis ya katanya ya. Persis. Pakaian yang dipakai persis, terus cara-caranya juga persis, perlu persis diwaspadai. Banget. Jadi kalau casting yang aman tuh seperti apa sih sebenarnya? Casting yang aman itu menurut aku yaitu tadi join ke agency modeling yang udah memang ada, sudah berdiri, sudah diakui. Kemudian
kalaupun misalnya kalian dihubungi langsung nih sama yang casting, mendingan harus dicek lagi, di double check, karena kan sekarang kalau dulu mungkin kita tuh informasi terbatas karena teknologi dan lain-lain. Nah kalau sekarang itu udah masif di mana-mana, mendingan kita cek langsung. Tapi sekarang sih modus yang kayak gitu udah nggak ada lagi ya, karena orang-orang tuh udah nggak bisa ditipu yang kayak gitu. Nah ini pasti ada cara-cara lain nih, modus-modus baru lagi nih. Harus diwaspadai. Gitu. Sekarang pertanyaan lagi terhadap Mbak Glory, yaitu tentang dunia presenter. Semenarik, seheboh apa sih dunia presenter? Kata orang banyak yang bilang glamor lah, presenter itu kadang-kadang orangnya jaim-jaim lah, bener nggak sih Mbak Glory? Orangnya jaim-jaim enggak. Sebenarnya gini, sebenarnya kita tuh jaim atau jaga image itu sebenarnya untuk menjaga, kalau kita kan presenter berita, kalau di depan layar itu kan tegas, terus pembawaannya serius gitu kan. Tapi itu sebenarnya untuk menjaga supaya orang nonton berita tuh ya udah yang dilihat ini serius. Tapi sebenarnya kalau lagi nggak di depan layar gitu ya, sebenarnya kita kayak manusia biasa aja, bercanda. Terus kalau makan ya, kalau misalnya mau angkat kaki aja gitu. Jadi nggak ada batasan-batasan sih sebenarnya. Tapi pernah nggak sih ada pengalaman yang saking ngefansnya, saking senengnya pengen ngajak ketemu lah, intinya niat-niat yang seperti itulah, ada nggak sih? Banyak kali ya? Ada banyak. Itu kalau di Instagram nih, kalau dilihat itu semua kayak gitu ya? Nge-DM, chat-chat segala macam. Bahkan ada yang suka ngirim-ngirim foto kemaluan. Oh iya, sampai segitunya? Ya, jadi aku kalau yang kayak gitu-gitu langsung aku blok. Terus cuman ada yang positif, Mas Ferdi. Jadi kita tuh waktu itu aku liputan Holtra di Tol Cikampek. Nah, aku tuh kan videoin, halo guys, selamat pagi. Ini ada tim aku, ada campers, ada driver, ada segala macem nih. Terus tiba-tiba ada followers aku di Instagram yang ngechat, kakak di mana? Aku di lampu merah nih. Sini kak, aku mau kasih minuman. Terus dia kasih minuman sesuai jumlah yang ada di story aku. Wow. Jadi sesuai dengan tim aku ada 6 orang, dia bawain 8 bahkan. Jadi terus dia bilang, kak ini aku kasih minuman ya, kalau nggak salah teh gitu, teh dingin. Terus dia bilang, coba boleh nggak ya minta video ucapin aku selamat ulang tahun gitu. Jadi itu yang menurut aku mengharukan ya. Jadi di tengah kita lagi hektik liputan siang-siang tentang harus balik mudik, tiba-tiba ada followers yang baik banget mau bawain minuman. Itu tersentuh banget sih. Tuh, Bro Konco, salah satu menjadi seorang presenter tuh ya tuh keuntungannya. Bisa ketemu dari kalangan bawah sampai kalangan atas, dan juga bisa memberikan inspirasi buat banyak orang. Nah, segmen Sinau Bareng cukup sekian, nanti kita sambung di segmen Guyon Waton ya Bro Konco. Jangan kemana-mana, tetap di The Black on TV, babakan kontroversi. Dadah.